Yusril, selama bekerja di Venus Fashion itu udah berapa bulan? Tolong jelasin dari awal. Baik kan. CV, yang awalnya bernama Venus Home, dan sekarang diganti dengan Chuli Fashion, diduga tanpa sepengetahuan dan kesepakatan, dari pihak CV Venus Home. Global Expos TV Kabupaten Bandung Barat, CV Chuli Global yang beralamat di Komplek Perumahan Giri Asih, RT 05, RW 14, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan bosnya yang bernama Hoa Duong yang diduga menyalahgunakan paspor, yang dimana paspor kunjungan wisata yang membuka usaha di Indonesia, bernama Venus Fashion, menurut pengakuan dari beberapa mantan karyawan Venus Fashion, bahwasannya memang benar jikalau orang yang bernama Hoa Duong tersebut merupakan bos di perusahaan Venus Fashion. Memang benar di perusahaan tersebut memiliki beberapa tim yaitu sales, operator, gudang, dan marketing. Dan benar ownernya suplai keuangan terbesar di perusahaan Venus Fashion tersebut, dari orang Vietnam, tim marketing di perusahaan tersebut full dari orang Vietnam, sedangkan Hoa Duong, yang bersangkutan merupakan pemegang kuasa tertinggi di perusahaan yang berdiri di Indonesia tersebut, ucap salah seorang mantan karyawan Venus Fashion, jadi di sini cerdiknya dari orang Vietnam membuat CV, atas nama istrinya sendiri atas nama, Filzah Laras Permatasari, yang seolah-olah punya perusahaan itu adalah orang Indonesia, padahal dasarnya beliau hanya karyawan di perusahaan tersebut, dengan jabatan leader sales, dan suplai dana terbesar dari perusahaan tersebut yaitu dari orang Vietnam sebutannya, Big Boss, dan juga di perusahaan tersebut banyak keganjalan, yang dimana banyak pemberhentian karyawan secara massal tanpa mengikuti SOP, yang berlaku sebagai CV aturan di Indonesia, katanya. Yang dimana pemberhentian karyawan tanpa adanya surat peringatan, atau yang disingkat, SP1, SP2, dan SP3, terlebih dahulu, dan juga kemudian bos tersebut Hoa Duong membawa orang tua, dan kakaknya dari Vietnam, untuk memperkerjakan di perusahaan Venus Fashion sebagai karyawan, padahal pasportnya juga merupakan paspor kunjungan, dan juga di perusahaan Venus Fashion juga, diduga memperkerjakan karyawan yang masih pelajar, atau masih di bawah umur, katanya. Dan juga itu diduga sudah menyalahi aturan yang berlaku di perusahaan, karena banyak yang tidak masuk akal, yang dimana salah satunya meminta waktu untuk beribadah saja, itu dibatasi waktunya, dan pada saat di jam bekerja tidak boleh makan, diibaratkan dipekerjakan seperti robot, ungkapnya. Termasuk juga banyak gaji karyawan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, artinya tidak sesuai UMK, yang dimana ada salah satu kasusnya banyak pemotongan gaji karyawan, tanpa kesepakatan dan konfirmasi ke karyawan yang bersangkutan, yang dimana atasan memotong gaji karyawan dengan semena-mena tanpa ada konfirmasi dengan karyawan yang bersangkutan. Dan juga di perusahaan tersebut diduga menjual produk banyak yang tidak sesuai dengan harganya, yang dimana menjual barang yang kualitasnya jelek dengan harga yang tinggi, sehingga banyak kustomer yang komplain, akan tetapi perusahaan tersebut mempunyai trik yang lain, di mana dia selalu mengubah nama brand, secara berkala untuk menutupi nama brand, yang sudah jelek sebelumnya, dan ia juga di perusahaan ini diduga tidak pernah membayar pajak ke negara, padahalan di perusahaan tersebut memiliki karyawan yang lebih dari 10 orang, yang dimana jadinya orang Vietnam membuat usaha di Indonesia bebas tanpa membayar pajak, katanya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan staf redaksi Global Expos TV Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Wawan Supriyawan, mengabarkan. Kang Yusril, selama bekerja di Venus Fashion itu udah berapa bulan? Tolong jelasin dari awal. Baik kan, terima kasih kan. Saya kurang lebih kerjanya di Venus Fashion itu sekitar 5 bulan. 5 bulan. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa
Kang Yusril selama bekerja itu mungkin kan kalau dikeluarin itu dengan ada alasan kenapa kok dikeluarkan gitu, ada kesalahan apa-apanya kan harus jelas gitu. Jadi di sini kan untuk pengeluaran saya itu diberikan surat melalui via online. Iya. Nah, di via surat itu ada beberapa poin kesalahan kan. Iya. Mungkin di poin-poin yang lainnya saya terima, tapi ada salah satu poin yang saya mengganjal. Dan mengganjal yang dimana saya merasa saya itu tidak melakukannya. Iya. Nah, tolong poin yang tersebut yang istilahnya mengganjal dalam hati Kang Yusril itu poin apa itu? Untuk poin yang saya tidak terima itu yaitu poin keempat, yang dimana poin keempat itu menyebutkan kalau saya itu menyebarkan data ke orang lain. Padahal saya sudah nge-follow up lagi pimpinan tersebut untuk menanyakan saya menyalahgunakan data perusahaan itu di bagian mana. Nah, seiring berjalan waktu, Terus aja. seiring berjalannya waktu, saya tidak menerima balasan dari pimpinan tersebut karena saya butuh transparansi data, karena saya merasa difitnah di segi penyebaran nama baik jatuhnya. Ya, selama ini mungkin Pak Yusril udah ketemu dengan Ibu Larasnya untuk menyelesaikan permasalahan itu, menanyakan kenapa gitu, ibaratnya kena tuduhan itu, udah menanyakan, udah ketemu sama Bu Laras. Setelah kejadian itu saya di cut off, saya tidak pernah lagi ketemu sama beliau. Jadi saya kontak-kontakan hanya melalui via online, via WhatsApp ataupun via aplikasi lainnya. Itu ada misalkan nih dari via WA itu, Bu Laras bilang apa dari WA? Jadi saya nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba saya di cut off dengan alasan beberapa itu kan. Nah, jadi yang saya permasalahkan lagi itu dibalik lagi ke poin keempat tadi kan. Oke, di sana. Dan juga di sisi lain ya kan, permasalahan gaji saya kan. Iya. Jadi gaji saya itu kesepakatan di awal itu 3